Oke, kali ini akan belajar tentang asik garis dulu. Akan belajar tentang konsep dasar reaksi redoks. Pertama, berdasarkan oksigen. Jadi dikatakan reduksi itu ketika melepas oksigen. Jadi misal dituliskan AlO3 menjadi 2Al plus 3/2O2. Jadi awalnya kan O-nya itu gabung ya, terus dilepas, makanya ini ada penjumlahan, oksigennya dilepas. Yang seperti ini dikatakan reduksi. Dan lawannya yaitu oksidasi, berarti lawannya melepas, menangkap oksigen. C plus O2 menjadi CO2. Oksigennya kalau melepas di kanan, kalau menangkap di kiri, kayak gitu ya. Terus berdasarkan elektron. Jadi kalau reduksi itu ketika menangkap, ini kayak kebalikannya dari oksigen ya. Reduksi itu ketika menangkap elektron, tak tulis gini tok ya. Jadi contohnya Na plus ditambah elektron karena menangkap kan menjadi Na, menjadi netral. Awalnya kan kelebihan, kekurangan 1 elektron, makanya positif ditambah elektron jadi muatannya netral. Terus kalau oksidasi ya kebalikannya, melepas elektron. Contohnya awalnya netral Mg, dia melepas 2 elektron jadi Mg 2 plus 2 elektron, kayak gitu. Oke, lanjut. Sekarang terakhir berdasarkan Bilox, itu ketika reduksi berarti Biloxnya turun. Contohnya MnO4- menjadi Mn2+. Di sini bisa dilihat kan muatannya -1 ya, berarti totalnya -1. O-nya 4, berarti -2 kali 4 -8. O kan -2, berarti Mn-nya berapa? Mn-nya ya +7. Ini karena dia kation berarti muatannya +2. Ya wes, 7/2 berarti kan dia turun, dia reduksi.
kayak gitu ya. Terus oksidasi berarti biloxnya nanti naik. Contoh ya, tak taruh bawah ya. Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron pakai yang tadi ya. Berarti muatan Mg ini kan bebas, unsur bebas berarti 0. Yang ini kation berarti plus 2. Dia kan biloxnya naik toh, oksidasi kayak gitu. Nah, terus tak tulis di mana ya? Di kanannya aja wis. Oke. Tak tulis dulu reaksi redoks ya. Ketika ada reaksi redoks Mg ditambah 2 HCl menjadi MgCl2 plus H2. Oke, mari kita analisis biloxnya. Mg unsur bebas berarti 0. HCl kita tahu bahwa H itu plus 1, Cl itu ya min 1, sama dengan 0 kan, pas ya. Terus yang ini dia sama dengan 0, Cl itu min 1, berarti Cl2 min 1 kali 2 min 2, berarti Mg nya itu plus 2 karena harus 0. H2 unsur bebas berarti kan 0, kayak gitu ya. Kita lihat mana yang berubah biloxnya. Mg awalnya 0 menjadi plus 2, berarti dia naik, berarti dia oksidasi. H ini biasanya jarang berubah, tapi kita lihat aja. H itu 1 di sini, di sana 0. Oh, ternyata berubah. Ya sudah, berarti turun kan, berarti dia reduksi. Cl-nya di sini min 1, di kanan min 2. Berubah sebenarnya, tapi ini kan Cl2. Kalau Cl1 kan ya min 1 toh. Tulis wis min 1 kan. Berarti kan sama. Jadi yo enggak berubah. Berarti yang berubah itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mg ya, Mg itu mengalami oksidasi. Karena dia mengalami oksidasi, jadi dia berperan sebagai reduktor, atau bisa juga berperan sebagai namanya pereduksi gitu ya. Dan sebaliknya HCl berperan sebagai mengalami reduksi, berperan sebagai kebalikannya ya, berarti oksidator atau peoksidasi kayak gitu ya. Terus si MgCl2 berperan sebagai apa? Ya berperan sebagai hasil oksidasi, dan H2 berperan sebagai hasil apa? Reduksi. Analisisnya seperti itu ya, kurang lebih.
sehingga bisa disimpulkan sebenarnya ketika tulis di sini ya, ketika reduksi itu dia melepas O2 gitu ya, terus dia juga menangkap elektron. Terus kalau dari biloxnya turun. Terus yang mengalami reduksi itu dinamakan oksidator gitu ya. Terus kalau yang mengalami oksidasi itu artinya ya kebalikannya, dia menangkap oksigen terus melepas elektron, biloxnya naik gitu ya, dan dia berperan sebagai reduktor gitu ya. Ini kayak rangkumannya gitu loh. Terus ada kuncinya lagi, tak sempilin dek kanan. Nah, yang mengalami redox itu cirinya adalah ketika dia berupa unsur bebas. Kenapa kok unsur bebas? Karena dia biloxnya itu sudah pasti sama dengan 0. Unsur bebas itu apa? Ya unsur yang sejenis kayak Na2 gitu, atau O2 itu yang sering kan. Dia yang enggak bermuatan ya, biloxnya 0. Karena kalau dia bermuatan misal O2 min, berarti kan ada muatan minnya. Dia biloxnya nanti -1. Ini bukan gitu. Terus kalau memang di persamaan itu enggak ada unsur bebasnya, berarti kita cari yang terjadi perubahan bilox warna lain. Perubahan bilox gitu. Jadi ini harus dicek memang biloxnya. Tapi kata kunci yang pertama ada unsur bebasnya. Kalau ada unsur bebas, udah fix dia merupakan reaksi redox gitu ya, reduksi oksidasi. Lanjut, ada lagi masih geser. Oke, taruh bawahnya ya. Ada yang namanya reaksi auto redox, atau namanya adalah disproporsionasi. Apa auto redox itu? Dia itu reduksi plus oksidasi terjadi di unsur yang sama, jadi barengan gitu loh. Tak kasih contohnya ya, kasih warna beda. Cl2 ditambah 2 NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus H2O. Hasilnya ini dicari masing-masing semuanya biloxnya ya, tapi langsung aja.
bisa dilihat Cl2 ini unsur bebas, jadi biloxnya 0. Nah, pasti yang perubahan bilox itu yang Cl. Kita cari Cl yang lain, ini NaCl. Ya, NaCl, biloxnya Cl itu kan -1 toh. Terus yang lain, ini nanti biloxnya Cl itu bukan -1 tapi +1. Kenapa kok +1? Karena ini kan totalnya sama dengan 0. O kan -2. Nah, Na ini itu +1 kayak gitu. Ini tak lingkari wes biar kelihatan. Ini -1 ya, emang biasanya -1, tapi kalau dianalisis dia kan sama dengan 0. Na itu +1 kayak gitu. Nah, terus si ini dia itu turun, berarti reduksi kan. Terus yang ini dia naik +1, berarti oksidasi, makanya dia dinamakan auto redox. Nah, kayak gitu. Kalau ditulis gini wes, Cl2 dia mengalami oksidasi dan reduksi, maka dia mengalami auto redox. Gini aja, yang ini tak hapus. Oke, terus nah ini ada yang menarik, kita ambil contoh satu golongan ya. Di mana ya bawahnya wis, saya ambil contoh golongan 7A. Golongan 7A itu terdiri dari F, Cl, Br, I, At. Nah, dia terbagi jadi 2. Biloxnya maksimum ketika sesuai dengan golongannya. Golongannya kan 7. Ya udah, berarti maksimumnya 7 gitu. Terus yang satunya biloxnya minimum ketika golongannya dikurangi dengan 8. Rumusnya gitu, berarti kan 7 kurangi 8 sama dengan -1 kayak gitu. Nah, dia akan mengalami yang namanya auto redox ketika biloxnya di antara ini maksimumnya +7, minimumnya -1 di antara kedua ini. Nah, terus bagaimana ketika biloxnya maksimum? Berarti kan artinya dia naik atau oksidasi itu nggak bisa, dia bisanya turun atau turun itu reduksi kayak gitu. Nah, ketika biloxnya minimum, dalam hal ini -1, berarti dia naik atau oksidasi itu bisa, tapi kalau turun atau reduksi itu nggak bisa. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi auto redox itu terjadi ketika bilox antara max dengan min.
Ini kuncinya ini. Untuk menentukan bilox max sama min, yaitu rumusnya max itu sesuai golongan, min itu golongan kurangi 8. Ini tak kotain. Ini yang min, ini yang max. Sesuai golongan. Tergantung nanti golongannya berapa. Ini kan golongan 7A. Ini kalau 6A ya 6 kayak gitu, diganti aja. Yes ya, sekarang tak kasih contoh soal. Taruh di kanannya sini ya. H C L O 4. Apakah dia CL-nya ini itu autoredox? Kita lihat otomatis kan sama dengan 0. O4 berarti min 2 kali 4 min 8. Hanya plus 1 berarti CL-nya berapa? CL-nya plus 7 ya toh. Plus 7 itu termasuk maksimum atau minimum atau enggak sama sekali. Ternyata plus 7 itu maksimum, berarti dia bukan autoredox. Autoredox bukan, karena dia termasuk maksimum gitu ya. Terus next, HClO berarti kan sama dengan 0. O min 2, H plus 1, CL-nya berarti berapa? Plus 1. A plus 1 apakah maksimum? Bukan. Apakah minimum? Bukan. Nah, berarti dia mengalami yang namanya autoredox gitu. Contoh lagi ya, tak taruh mana bawahnya. HCl berarti kan biloxnya sama dengan 0. H itu plus 1, CL berarti min 1. CL-nya min 1, dia kan minimum, berarti dia bukan termasuk autoredox ya. Contoh lagi CL2. Kalau unsur bebas, dia kan biloxnya 0. 0 apakah maksimum? Bukan. Apakah minimum? Bukan. Ya berarti dia termasuk autoredox gitu. Kalau ada soal buat mengecek apakah dia autoredox atau bukan, caranya kayak gitu ya. Tapi harus tahu CL masuk golongan yang mana dulu, kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih.